Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara di acara live streaming dengan mengangkat tema Strategi Peningkatan Produktivitas UMKM di Tengah Masa Pandemi saat ini. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, ruang live streaming ini merupakan media atau sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkini kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang notabene-nya itu Bapak Bupati kita Andar Amin Harahap selaku Bupati Padang Lawas Utara dan juga Bapak Lela Rusdi Nasution selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian kami juga berharap partisipasi dan kontribusi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menyampaikan informasi-informasi terkini terhadap kami yang nantinya akan kami bahas bersama OPD terkait. Baiklah, sinergi antara pemerintah dengan pelaku UMKM sangat dibutuhkan untuk pemulihan UMKM pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya UMKM di Kabupaten Padang Lawas Utara ini bisa bertahan pada masa pandemi COVID-19. Dan bagaimana sebenarnya peran pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mendorong pelaku UMKM di Padang Lawas Utara ini. Baiklah, untuk netizen, di sini sudah hadir narasumber kita yang akan membahas bagaimana mereka bisa bertahan untuk meningkatkan produktivitas UMKM mereka pada masa pandemi ini. Yang pertama sudah hadir Ibu Fauziah Lubis selaku perwakilan dari Dinas Perindak Kabid Perindustrian. Selamat siang Ibu Kabid. Kemudian ada Bapak Asrul Hidayat Rambe, perwakilan dari pengrajin songket. Kalau ini Pak Asrul udah yang kedua kalinya kita undang di sini. Kemudian ada Bapak Rajudin Siregar selaku pengrajin rotan. Ini baru yang pertama ya Pak hadir di live streaming Kominfo. Kemudian ada Ibu Sri Sekar, pengrajin batik tulis. Selamat siang Ibu. Berarti batik Sekar Najogi dasarnya dari nama Ibu sendiri. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya di sini juga udah hadir selaku moderator yang akan acara ini selaku Pak Julpikar Harahap selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Pak Julpikar. Baik, terima kasih banyak Bu Liza. Tentunya kita ketahui masa pandemi sekarang ini sangat katakanlah dulu merosot tajam bagi berbagai sektor industri, baik di sektor industri besar dan juga UMKM. Nah, hari ini kita membahas bagaimana keadaan ataupun upaya yang dilakukan oleh para usahawan dalam meningkatkan daya usahanya sehingga bisa survive di tengah pandemi yang kita rasakan saat ini. Tentunya yang pertama kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara yang tentunya di sini telah berhadir representasi dari Bapak Ridi, Bapak Ridi ya, dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga diwakilkan oleh Ibu Fauzia, iya. Bu Fauzia ya. Nah, tentunya kita ketahui bahwasannya Padang Lawas Utara sebenarnya mempunyai banyak UMKM yang sudah terdiri dari produk makanan dan juga tekstil seperti ini. Tentunya beberapa upaya telah dilakukan pemerintah daerah. Bagaimana upaya meningkatkan dan juga memberikan beberapa stimulus dan juga memberikan katakanlah dulu seperti anggaran-anggaran tentunya yang bisa membantu UMKM ini sendiri. Nah, kita kira-kira yang kita bahas di awal di sini ini dari produknya Sabasi Tahul-Tahul ini Pak ya. Dari Sabasi Tahul-Tahul saya pikir jujur terus terang Bu Liza, saya baru kali ini melihat ini. Baru kali ini ya Pak, padahal Bapak sendiri tinggal di Gunung Tua gitu padahal ya Pak. Padahal ini tinggal di Gunung Tua sendiri. Nah, inilah betul. gunanya mungkin kita mengekspos seluruh kegiatan-kegiatan UMKM ini sehingga menambah nilai. Baik nilai jual dan juga nilai dari apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat kita sendiri. Padahal namun begitu pun sebenarnya masih banyak lagi UMKM yang belum bisa kita ekspos. Nantinya pada para UMKM akan juga kita ekspos secara berturut Pak ya. Nah, kita ke Pak Rajudin Siregar. Rajudin, ini sudah sejak kapan ini dilaksanakan Rajin? Ini apa namanya sebenarnya? Keranjang rotan. Keranjang dari rotan. Harganya ini Pak kira-kira? 230.000 dalam satu unit ini Pak. Sebenarnya masih banyak lagi model-model yang lain kan Pak? Iya, masih banyak lagi Pak. Sudah berapa tahun ini Pak?
Kurang lebih udah ada 5 tahun, Pak. Udah 5 tahun. Nah, di tengah pandemi saat ini, apa upaya yang Bapak rasakan ketika proses pandemi ini berjalan ke usaha Bapak? Artinya mempengaruhi usaha Bapak? Mana ada dibilang, Pak, ya? Sini. Bisa lah dibilang berkurang, Pak, lantaran pandemi ini, Pak. Yang dulunya Yang dulunya lumayan lah, Pak. lumayan Pak. Ini nilai, katakanlah dulu modalnya ini kira-kira besar juga Pak ini untuk menyiapkan ini. Kalau ini, Pak, yang pakai tutup gini 1 hari siap 1, Pak. 1 hari siap 1. Iya. Dengan nilai, katakanlah dulu dijual ini seharga 230.000, Pak. cukup lumayan murah ya. 230.000. Iya. Dikerjakan dalam waktu berapa lama itu kira-kira untuk satu keranjang ini, Pak? 1 hari, Bu. 1 hari. Iya, 1 hari. Satu baru siap hari. ini. Karena ini kan ada rangkanya ini, Bu. Bikin rangkanya lagi nih, Bu. Nah, sejauh ini didistribusikan kemana Pak? Maksudnya ini yang membelinya siapa saja Pak sampai saat ini? Sudah sejauh mana pemasaran yang kita buat Iya, gitu, Pak? sebagian, Pak, ada yang pesan dari di luar Padang Lawas Utara ini, Pak, ada. Misalnya dari Sidimpuan pun udah ada, dari Sitiro, dari Ranto Parapat, udah ada yang ngambil ini, Pak. Berarti sudah banyak yang mengakses perusahaan Bapak ini. Artinya sudah sering ada orderan dari luar daerah juga. Udah, Pak, udah, Pak. Di tempat Bapak sendiri ada tokonya atau memang seperti apa Pak? Belum, Pak, masih di rumah, Pak, kerjanya. Oh, berarti ini home industry Bu, artinya dikerjakan dulu, iya. baru nanti ada pembeli, baru Dijual di pasar, Pak. baru dijual. Nah ini sebenarnya ini kan bentuknya ada 3 macam. Yo. Ini sesuai orderan ini Pak. Maksudnya saya mau jadi dari tas, ada atau memang seperti yang 3 macam inilah bentuk produk yang Bapak distribusikan ataupun jualkan sampai saat ini. Macam-macam, Pak. Bermacam-macam Pak ya. Ini cuma salah satu dari beberapa hasil karya Bapak lah yang kita dibawa Iya, ya, Pak? Ini contohnya, Pak. Kalau modelnya banyak lah, Pak, model-modelnya, Pak. Berarti kok Pak Rajudin sendiri sudah fokus dari usaha ini saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga Iya, sampai saat ini. sampai saat ini, Pak. Sehingga memang di tengah pandemi ini terasa juga. Terasa lah, Pak. Dan dulunya, Iya. Dulunya enggak pala, Pak. dulunya masih bisa katakanlah dulu dalam 1 bulan itu berapa item yang bisa diperjualkan Pak? Rata-rata gitu. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi? Iya. Kadang, Pak, ada hampirlah 5 juta, Pak. Dalam 1 bulan Pak? 1 bulan, Pak. Oh, luar biasa ya peningkatan ekonomisnya. Kalau sekarang udah kurang, Udah jauh menurun ya, Pak? Ada 50% Pak penurunan dari ini. kurang lebih ada, Pak. Nah, Bapak mempelajari ini dari mana Pak sehingga bisa menciptakan suatu usaha yang menghasilkan nilai uang? Oh, dulu kita pernah kerja di perusahaan, Pak, di Sumatera Utara. Di mana, Pak? Di Sumatera Utara, di Medan. Pernah bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan? PT Larija. Oh, Sehingga- yang memang khusus membuat bahan dari rotan ini gitu, Pak? Iya, Pak. Iya, Bu. Dalam konteksnya berarti usaha ini sekarang udah usaha pribadi Bapak sendiri. Iya, Bu. Iya, Dan satu-satunya di Padang Lawas Utara yang bergerak di bidang rotan ini cuma Bapak? iya, Bu. Oh, gitu. Karena kita ketahui ini cukup sulit untuk membuat ini Pak ya. Iya, Tapi memang, kalau memang sudah ahli pasti bisa Pak ya. Nah, sampai sejauh ini kan pemerintah daerah Bu Jia kan sering itu melakukan katakanlah dulu PRSU ataupun kegiatan-kegiatan yang berbentuk bisa jadi souvenir di pemerintah daerah. Ini sudah pernah diapakan Pak? Sudah, kebetulan kemarin Pak ada pameran Dekranas itu di ruang kantor gubernur. Ada aulanya di samping rumah dinas gubernur. Jadi kami yang kerajinan-kerajinan seperti ini kami tampilkan. Termasuk dengan keranjang, termasuk dengan kain tenunnya, termasuk dengan batiknya dan alhamdulillah ada yang laku. Ada yang laku di saat Salah itu. satu solusi-solusi kami pada saat pandemi seperti ini ya ini, Pak. Jadi kami melaksanakan pada saat ada momen pameran, ada kegiatan-kegiatan penjualan online ataupun offline, kami hadirkan. Berarti ini sudah ada juga secara online Bu? Sudah Pak, tapi masuk di kami marketplace kalau kemarin kami kan ikut juga eventnya KKSU dari BI, dan kebetulan yang lulus seleksi itu ada 4 dari Paluta. Yang pertama itu ada tenun dari Sidikat dan Simardona, kemudian ada batik Sekarna Jogi, dan kemudian ada juga keranjang rotan dari Pak Tajudin. Ada juga satu lagi punya kita di Batangonang, pengrajin juga Pak, rotan, tapi dia tidak difurnis seperti ini, tidak dipernis. Jadi masih kasar dia, tapi dia kecil-kecil masih rotannya.
belum dipernis sampai serapi inilah Pak kan. Dan kemudian ada juga di Batang Pane 1 usaha bakso, usaha tahu bakso, jamu kunyit asem yang memang juga kita sudah urus PIRT-nya, difasilitasi dengan Dinas Kesehatan kemarin. Salah satu solusi-solusi dari kami ya seperti itu Pak Kabit. Untuk dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Nanti kita penjualan offline dan online ya. offline dan online sudah diajarkan ke Iya. para pengusaha Iya, UMKM. iya. Nanti kita cerita banyak tentang ini Bu Kabit. Nah, kita ke Bu Ibu Sri Sekar ini Pak Kabit, Iya. ini saya dari tadi tertarik sekali dengan batik-batik ini gitu. Nah jadi Bu bisa diceritakan inspirasi Ibu untuk menjadi seorang pengrajin batik, karena kita ketahui kalau pengrajin batik itu udah kan dari daerah Jawa sana ya Bu. Jadi bagaimana inspirasi Ibu bisa terpikirkan untuk membuat batik gitu? Bu ceritakan secara singkat. Iya, sebenarnya kami memang penyuka batik Bu ya. Tapi kami belum terpikir untuk berusaha dari situ. Kebetulan terus Itu ada di tahun berapa itu Bu? di tahun kami mulai terbuka di tahun 2019. 2019. Itu Ibu Ketua PKK Kecamatan Haltim Bu yang itu Ibu bisa batik. Saya tahu batik tapi secara detailnya kan nggak tahu. Akhirnya cobalah Ibu batik gitu, mungkin bisa menambah usaha kan gitu. Akhirnya kami belajar lagi lebih itu serius dari A sampai Z-nya bagaimana itu kami berangkat belajar itu. Terus mulailah kami itu membatik di tahun 2019. karena memang Bu di Jaya saya lihat memang Ibu Bupati, Bu Nyonya Bupati memang sangat giat melakukan kunjungan-kunjungan ke usaha-usaha yang seperti ini Bu Luja, karena dan memang beliau juga pakai Bu ya. Iya, Iya, Alhamdulillah Pak. Dipakai juga kan? Iya. 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 Artinya memang hal seperti ini memang harus tentunya dibantu oleh pemerintah daerah kan, dan dipakai juga seperti yang disampaikan apa yang dilaksanakan oleh Ibu PKK Kabupaten Padang Utara. Nah, sampai sejauh ini nilai ekonomisnya nih Bu bervariasi? Satu ini Bu, untuk satu bahan ini kira-kira dihargai berapa kira-kira Bu? Tergantung dari motif sama jenis kain Pak. Kalau ini motif apa nih namanya Bu? Kalau itu Horas Paluta. Apa Bu? Horas Paluta. Horas Paluta. Itu ya aksara Batak itu Bu. Itu untuk itu kalau kain primis itu 350.000. Yang mana tuh Bu yang 350.000? Ini. Oh yang ini Bu. Ini bedanya apa Bu yang 350.000 dengan yang kainnya, 450.000? Jenis Iya, kainnya? Iya, jenis kainnya. Oh gitu. Iya, yang lebih halus itu kain katun Yang ini ya Bu ya? sutra. Iya, itu 400.000. Terus proses pengerjaan satu kain Satu batik ini ejen. berapa lama kira-kira Bu? 3 sampai 4 hari Bu, tergantung cuaca. 3 sampai 4 Iya, hari. tergantung Dan itu kita ngerjakannya secara manual atau kita udah punya mesin pembatiknya Bu? Secara manual. Manual, batik Iya, tulis gitu iya, ya Bu ya? batik tulis tangan. Berarti dalam prosesnya itu cukup sulit sebenarnya Bu untuk menciptakan satu kain ini Bu ya? Iya, butuh keterampilan Mbak. Butuh keterampilan. Iya. Berapa orang di situ Bu karyawan Bu? Kalau kami sampai 20 orang, tapi itu nggak aktif. Yang aktif cuma 8 orang. Setiap hari Bu? Iya. Memproduksi setiap berapa helai kain yang siap dengan posisi 8 orang karyawan? Mungkin di saat pandemi seperti ini mungkin pengurangan bisa ya Bu ya? Iya, iya. Jadi berapa kain yang bisa dihasilkan? Kalau untuk 8 orang itu sekitar 5-6 kain satu minggunya. Untuk 5 satu sampai orang? 6 kain. Iya. Nah, Tergantung cuaca tapi Bu. Iya, iya, iya. Kalau iya. cuaca nggak Karena dia mungkin dijemur kan lagi ya Bu ya? Iya, iya. dan ini di rumah Ibu dibuat ini Bu? Iya, di rumah. Jadi kalau seandainya lah Bu, ini sudah dibuat lah oleh karyawan Ibu. Iya. Terus itu rata-rata habis atau memang masih berkumpul di situ apanya? Ini sebenarnya pesanan banyak Pak. Banyak pesanannya. Tapi karena ini tenaganya itu harus punya keahlian. Jadi kami malah ini tergantung Kewalahan. Iya. tenaganya, masih SDM-nya yang Iya. kurang malah. Tapi kemarin itu ya kita ada pelatihan ya Bu ya, pelatihan tentang Iya. membatik ini. Iya. Ha-ha. Oh gitu. Iya iya iya. Oh gitu. Iya iya betul. Oke
Oke, nanti kita lanjut sama Bu Sri. Sri Mekar ya. Kita ke Pak Rambe. Pak Rambe ini sudah legend ini kan sebagai pelaku usaha yang sudah prosesnya kemarin itu kita sudah pernah undang Pak Rambe, Pak Asrul Rambe. Artinya sudah berjalan. Tiba-tiba 2019 awal ada pandemi yang sama-sama kita rasakan. Sejauh mana keterpurukan UMKM yang Pak rasakan? Gimana? Jadi sebetulnya kan kalau cerita tentang UMKM lah, bilang kan khususnya kami yang pengrajin, terus ada yang makanan kan. Kalau pada umumnya kan merasakan hal yang sama. Cuma yang paling berdampak itu terutama kami yang di bidang kerajinan ini. Apalagi kalau kami kan biasanya itu kan itu tidak dipungkiri, salah satu yang menentukan itu dari kegiatan dari Pemda, baik dari Padang Lawas yang daerah, provinsi, pusat itu salah satu yang menentukan target pasarnya itu di situ. Jadi dari kegiatan-kegiatan, dari pameran gitu kan, di luar itu kita memang kita ada tempat untuk apa ya bilang ya, tempat apa istilahnya, tempat martulak apa namanya itu? Penjualan. Tempat penjualan, toko penjualan kita gitu kan. Itu misalnya di Sidimpuan, itu pun karena situasi pandemi ini, jadi orang tuh mau dijual kemana katanya gitu kan, karena permintaan itu udah berkurang, udah katakanlah sekian persen menurun gitu kan, apalagi ini kan situasinya, ini kan kalau yang untuk pribadi kan biasanya dipakai untuk pesta. Jadi, di awal pandemi itu kan nggak boleh kegiatan baik kegiatan Pemda, kegiatan pesta gitu kan nggak ada. Jadi permintaan itu merosot, hilang gitu kan. Jadi memang pas bulan pertama pandemi masih produksi nih. Bulan kedua udah apa namanya? Udah mulai cengap ini. Oh, ini mau dibuang kemana produknya ini gitu kan. Nah, jadi memang tahun pertama itu kami sempat berhenti 1 tahun. Iya, tahun pertama itu kita off-kan dulu, nanti kalau lihat situasi baru kita kerjakan lagi gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai adalah permintaan itu Bang, kita kerjakan lagi kawan-kawan yang kerja, karena kan kebetulan yang kerja kalau kita kerja itu kan dari kampung semua, ibu-ibu yang ada di kampung itu yang kita berdayakan. Jadi rata-rata memang tinggal di kampung kan. Jadi sekarang alhamdulillah udah mulai produksi lah, walaupun nggak semaksimal yang kita harapkan gitu kan. Tapi yang jelas dalam 1 tahun itu beralih profesi lah Pak Asrul pada akhirnya. Apa itu Bang? Beralih profesi atau memang bukan beralih profesi, maksudnya kan kalau kita, jadi selama pandemi ini kita kan dipacu untuk gimana caranya biar lebih berkembang lagi gitu kan, atau kita kan dituntut, oh ini selama ini produksinya seperti ini, oh ini untuk ke depan gimana biar nggak seperti ini lagi produksinya. Itulah yang selama ini kan dari segi alat kita kan udah kita renovasi kembali. Terus ada kemarin alat itu yang kerjasama sama di Senaker, itu yang ada kan alat dari Jepara itu yang untuk tenun, kalau orang bilang apa itu tenun Jepara itu kan yang bentuknya dia alatnya jangkar. Kebetulan sini produknya nggak ada, di kantor ada itu yang kemarin yang jangkar itu Kak. Nah, jadi itu sekarang kita apa namanya, sedang kita betulin lah kita, karena kemarin nggak ini pas pengiriman itu alatnya sempat rusak, jadi nggak bisa jalan maksimal mungkin gitu kan. Ini kita coba untuk perbaiki lagi itu kan. Terus kan dari sistem memang kalau dibilang ada nggak hikmahnya dari situasi ini, memang ada. Artinya kita memang belum betul-betul siap untuk menghadapi situasi kalau tiba-tiba seperti ini gitu kan, dari segi pemasaran gitu kan. Contohnya selama ini kita kan hanya kita jual cash lah istilahnya, face to face gitu kan. Nah, penjualan langsung kita belum beralih ke yang sekarang yang digital online, gitu kan. Nah, gitu ya. Kemarin alhamdulillah kan yang dimotori sama yang dilaksanakan sama Menkominfo yang di Hotel Sapadia itu kan. Nah, itu ada pembelajaran lah di situ. Ikut juga Pak Sruna. Nah, kemarin itu kita ikut situ kan, yang di Hotel Sapadia. Artinya
memang sistem pemasaran itu kita nggak bisa bertahan seperti yang dulu gitu. Secara konvensional. Iya, ya. pemasaran secara konvensional itu. Jadi Pak Asrul kan kita ketahui pangsa pasar Pak Asrul kan sampai saat ini masih di kalangan pemerintah daerah itu mungkin katakanlah 60%. Iya, Dan itu 40% adalah masyarakat. masyarakat ya. Memang kalau pangsa pasar Pak Asrul di tingkatan para pejabat seperti itu. Biasanya kan pasarnya itu kan paling banyak permintaannya itu dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Iya, itu paling banyak permintaannya, baik yang dari instansi, dari sekolah gitu kan, itu yang bisa yang banyak. Di luar itu kan kita yang yang kita kirim ke Medan ada juga, ke Batam ada juga, Pekanbaru kita ada kirim juga. Cuman itu kan nggak begitu menentukan. Jadi selama ini ya itu yang paling banyak permintaannya. Karena kita ketahui kadang Bu Lija kan, Bu Kabit, sering itu dilaksanakan pesta. Pesta Iya, itu kan pesta. nanti ada itu satu panitia pelaksananya itu atau mungkin saudara-saudaranya itu memakai satu set itu kan saya pikir itu salah satu hal yang harus di ini juga Iya, untuk sebagai serang pangsa keluarga, pasar juga, terus kan? yang untuk biasanya kan kalau pesta sini apa namanya margondang kan untuk pakaian lembaga apanya tokoh adatnya gitu kan memang biasanya ada, cuman ini kan karena kan belakangnya ini kan karena iya margondang itu Kak. Nah. Ada biasanya itu misalnya untuk pakaian raja-rajanya Iya. katanya gitu kan. Pak Asrul kan menjual bakal. Iya. Menjual bakal dalam artinya yang sudah belum dijahitkan. Iya. Kalau seandainya ini ditingkatkan secara apanya, maksudnya bukan bahan jadi lagi yang Ya. bukan bahan baku yang kita perjualbelikan, bagaimana kalau seandainya itu dijual secara yang sudah siap pakai? Itu apa kira-kira kendalanya? Mumpung di sini Bu Kabit kan biar nanti bisa dibantu kan dari pemerintah daerah. Iya memang seharusnya udah begitu dia Bang. Kemarin udah sempat komunikasi juga sama Ibu Kabit kan, gimana kalau apa ini seperti yang bilang tadi, apa namanya, kayak ini kita jangan bakal aja gitu kan, kita buat pakaian jadi, atau mungkin desainnya ala desain kita gitu kan, biar lebih menarik karena kan ini kan kita yang menciptakan kain, kita yang membuat motif, jadi penempatan motif itu kan dia tergantung dengan desain yang dibuat oleh pemotif itu sendiri. Nanti ini motifnya seperti ini, penempatannya di sini gitu kan, biar lebih nampak menarik gitu kan. Jadi memang untuk ke depan memang harapannya seperti itu dia Bang. Seperti itu, ya? Alhamdulillah bicara juga sama Ibu Kabit kemarin, tapi mudah-mudahan bisa lah terlaksana Kak ya. Karena kita lihat ada beberapa faktor penambahan ekonomisnya. Satu sisi dia akan menambah karyawan, Iya. yang kemudian dia akan mengefektivitaskan orang untuk membelinya. Karena Iya. terkadang Bu Kabit, Pak Asrul, ada pengen orang membelikan, tapi dia malas untuk menjahitkannya. Kalau sudah ada di, Iya, biasa. padahal kalau sudah dijahitkan, mungkin orang lihat ukuran S, M, L, XL, dia tinggal menyesuaikan langsung barang jadi. Karena terkadang konsumen ini dia tidak mau repot. Makanya sering kita kecenderungan membeli pakaian yang sudah jadi, padahal kita sebenarnya menginginkan itu gitu. Sama juga ini masukan sebenarnya sama Bu Sekar kan. Jadi apa persoalannya Bu? Kenapa tidak dijual yang sudah jadi motif barang jadi yang sudah siap pakai? Itu tadi Pak, ada yang iya SDM-nya yang masih SDM-nya yang kurang. belum Iya. bisa ya. Iya. Untuk mempola itu kan sebenarnya banyak penjahit-penjahit lokal kita Bu, yang mampu kan untuk itu. Iya, iya. Mungkin kedepannya kami akan berusaha ke sana. Oke, kita bahas sama Bu Kabit aja nih sebagai solusi dari persoalan itu kan. Iya. Iya. Bu Kabit, ini artinya kan ada persoalan dalam arti untuk memajukan. Persoalannya penilaian penambahan ekonomisnya ataupun harganya pasti akan lebih meningkat ketika sebuah barang itu sudah jadi. Apa kira-kira upaya yang dilakukan Untuk pemerintah mendorong daerah melihat persoalan ini? pelaku UMKM ini. Iya, alhamdulillah ya. Saya sangat bersyukur ya. Kalau mungkin saya tidak di industri, saya tidak kenal dengan pengrajin-pengrajin ini, baik batiknya, baik tenunnya, baik dengan Pak Rajudin, penghasil rotan, kerajinan rotan kita yang ada di sini. Di Perindak sendiri bekerja sama dengan Orta, alhamdulillah sudah ditandatangani Pak Bupati. Ke depan ini akan ada perbub untuk pakaian dinas. Jadi Kamis ini akan memakai tenun paluta. Jumat kita akan pakai batik paluta. Mudah-mudahan kita sosialisasikan
agar diakomodir semua OPD yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Itu salah satu terobosan dari kami agar ini hidup, tetap hidup dari kita untuk kita dan kembali ke kita. Nggak kemana-mana peredaran uang ini ya kan Bapak Ibu, karena kita memang penghasilnya ada di sini. Nggak jauh-jauh ke Sipiro, nggak jauh-jauh kemana, ada di Paluta. Kemudian yang kedua, kami sudah berbicara, ada diversifikasi produk. Ke depan kan kadang-kadang orang milih bakal nih, gini kan Pak, besar kali, mahal. Kalau mungkin dalam bentuk sapu tangan, dalam bentuk jilbab, dalam bentuk rok aja, celana Harga aja, lebih topi, ekonomis gitu ya. tas, Iya, iya. mungkin insya Allah akan orang lebih tertarik gitu kan. Jadi harganya juga lebih terjangkau. Saya juga sudah bicara dengan Pak pengrajin kan, sama Ibu juga. Kak, kenapa yang batik ini kita ubah menjadi jilbab? Kenapa nggak jadi sapu tangan? Kenapa nanti nggak jadi shawl, nggak jadi kardigan, nggak jadi rompi aja kan? Jadi kalau istilahnya dia mau pakai pakaian polos juga dia dikasih itu udah manis gitu kan? Adalah terobosan-terobosan yang insya Allah akan dilaksanakan di 2022. Tapi kembali lagi penjahitnya ini dulu. Jadi kita IKM-nya juga harus ada yang ahli menjahit. Kebetulan kalau di Tenun udah ada pengembangannya dari Asrul. Jadi dalam bentuk tas sudah ada. Tas itu yang memakai bahan tenun seperti Paluta ada. Kemudian dalam bentuk simata kita juga ada memunculkan apa-apa tenun ini motif-motifnya ada. Itu sih kemarin kalau dari Rotan sendiri kembali lagi kalau ada pameran baik online ataupun offline kami selalu ikutkan. Ini semua kami ikutkan. Alhamdulillah kalau seperti di PKK dan di Dekranas, ketua kami sangat mendukung memang Ibu Bupati langsung ya. Kalau di Perindak sendiri ada namanya Ketua Dekranas yang dikepalai langsung oleh Ibu Bupati. Jadi kalau kadang acara-acara Ibu langsung pakai. Langsung dipakai tenun Paluta, langsung pakai batik Paluta. Acara di PKK juga, kami juga ada seragam memakai baju batik Paluta. Nah, seperti untuk PRSU juga kami pesannya ke tenun Paluta. Ke depan mungkin kolaborasi antara tenun dan batik. Kan memungkinkan kan? betul. Kan semua berawal dari mimpi dulu kan? Nah, cita-cita dulu ya kan? Nggak apa-apa lah kan? Gitu, tahap-tahapannya ada kan gitu sih. Kalau ke depan, kalau untuk makanan kan ada rumah kemasan. Mudah-mudahan 2022 sudah bisa berjalan. Nanti di situ diajari bagaimana mengemas yang baik, bagaimana packaging yang baik, bagaimana mereka dengan biaya yang lebih murah tidak harus ke Medan memesan. Itu nanti yang mau kita, itulah mudah-mudahan terobosan-terobosan 2022 yang akan dilaksanakan. Mungkin kalau memungkinkan anggaran kita yang laksanakan pameran dulu. Dari kitanya dulu kan. Jadi ada pusat promosi sentra juga di samping rumah kemasan. Nanti setiap event kalau memungkinkan sekali setahun kita adakan. Jadi IKM kita itu kita undang dari luar juga sekalian mengenalkan. Di situ kita jualkan nanti barang-barang hasil produk ini. Rencana-rencana sih Pak masih seputaran itu ya Pak Kabit ya. Tapi yang saya tangkap memang baru 1,5 tahun, Ibu. Iya, 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. 6 bulan di PAUD saya Pak. Udah ada 4 ditugaskan poin ke inovasi yang akan dilaksanakan Bu Kabit tadi. Yang pertama kamu buat perbuk tentang berpakaian Pemakaian. bebas kerjasama dengan Kabak Orta kemarin Pak. Ya. di pemerintah daerah seperti itu kan. Yang kemudian akan ada rumah kemas. Intinya memang poin-poin itu akan nanti disampaikan kepada IKM-IKM yang ada di Padang Lawas Utara sehingga ada proses pembelajaran di situ Bu ya. Nah itu rumah kemas yang akan dibangun ini artinya itu hanya untuk proses pembelajaran atau produksi? Ke depan saya harapkan ini memang untuk produksi. Karena yang mengelola langsung adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini dana alokasi khusus dari pusat yang kita dapat di tahun 2021 sama dengan pusat promosi galeri sentra. Jadi saya mau Pak ini nanti bukan hanya untuk makanan tapi untuk semua IKM. Bagaimana packaging kain ini biar bagus, kan tidak menutup kemungkinan untuk dipasarkan keluar dari Padang Lawas Utara dan Sumatera Utara. Dan ada satu sih rencana yang sudah disampaikan kemarin juga langsung kepada Bapak, akan ada web base khusus IKM Paluta. Paluta Market dihidupkan kembali. Jadi nanti bisa pesan secara online, nanti yang terima langsung berhubungan dengan IKM kita. Oh, gitu. Jadi untuk mengatasi pandemi ini, kalau ada yang gaptek-gaptek, udah tinggal pakai itu aja biar nggak susah. Kan? Nanti kerjasamanya dengan Kominfo lah kalau apa kan, sudah diapakan juga kan. Jadi kita bersinergi nih Pak, kami juga mohon bantuannya kan.
untuk mempopulerkan IKM-IKM kita yang Iya. ada. Saya bersyukur sekali ada acara seperti ini Makanya sih kan. nanti kita buatlah setiap sekali sebulan nanti mungkin ada inovasi-inovasi dari IKM itu sendiri kan, karena kita ketahui Bu Kabid, jujur terus terang kita baru mengetahui akan adanya rumah kemas itu, akan adanya nanti katakanlah dulu perbub tentang memakai pakaian batik untuk para pegawai dan juga honor, dan juga hari Kamis Jumatnya pakai batik paluta. luar biasa. Dan ini bukan cuma hanya batik yang ada sih, masih banyak pengrajin sebenarnya Bu Kabid kan? Kalau batik kebetulan kita baru ada di Batang Pane 1, Pak. Dan syukurnya saya ya, Pak, di sini ada kelebihan daripada pengrajin-pengrajin kita, seperti kalau tenun di motif-motifnya ini ada Candi Portibi. Ada di situ. Itu yang mana itu? Sebagai khas Yang di daerah ini? kita ya. Iya, sebagai ikon-ikon kita ada Candi Portibi. Ini bagus Portibi. Iya. Motifnya. Ada ini Candi Portibi. Candi Portibi. Jadi Ada kita candi. selalu memunculkan ikon-ikon yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian kalau Dengan yang batik yang tulis ya, yang ini ada Candi Bahal juga dengan buah balaka. Buah balaka. iya. Saya bersyukurnya jadi kita ekonominya dapat, ciri khas kita juga nggak tinggal. Jadi kita dapat memperkenalkan budaya, Dan promosi. iya, sekaligus promosi hasil-hasil IKM kita. Itu sih Pak. Dan alhamdulillah Dulunya bisa di zoom kami sangat disupport. Yang untuk batik paluta dan tenun paluta, Pak Bupati sendiri juga sudah memakai. Sudah memakai Iya, sehari-hari. dimulai dari kita dulu dong, ya kan? Dari kita dulu. Bupati dan Pak Bupati. Iya, dimulai dari kita dulu. Nah inilah sebenarnya yang kita harapkan dari pemerintah daerah Bukit Jaya, artinya ada stimulus dalam rangka bagaimana mensosialisasikan ataupun membumikan produk-produk yang ada di Padang Lawas Utara, sehingga masyarakat juga sebagai pemakai seperti itu. Nah kita ke batik ini, apa namanya? Sekarna Jogi. Iya, itu nama ibu ya? Sekarna Ibu Jogi ya? Sekar. Sekar. Ibu Sekar. Jogi dari bahasa sini. Oh, itu bahasa kampungnya di Iya, sini ya. iya. Nah, kalau seandainya ini dibuat menjadi pola, itu kira-kira mahal untuk katakanlah dulu penjahitnya di situ. Dibuat banyak di situ. Ini kan 8 orang nih karyawan ibu. Kalau untuk dijahitkan langsung apa saja kebutuhannya itu? Itu kami yang belum mencoba itu, Pak. Belum coba. Karena kita ketahui batik ini kan banyak sebenarnya. Tapi dia diproduksi secara massal. Sehingga dia lebih murah, Bu Liza. Iya. Ada, itu apa kira-kira? Karena ini kan batik tulis prosesnya cukup lama ya. Iya. Jadi ke depan kami memang dari Disperindak juga akan memotori untuk peralihan ke batik cap. Harganya lebih efisien iya. dan kemudian Proses bisa prosesnya pembuatannya lebih lebih cepat. cepat. Iya Pak. Ini sedang dipersiapkan. Insya Allah pelatihannya bulan 11 ini ada. Karena kalau ini Iya. kan Bu sudah ada ininya, motifnya. Kan Iya. tinggal membuat apa Iya, itu. iya. Supaya Kalau tinggal- ini tulis Pak, jadi harus digambar dulu. Ah, Berapa hari dulu, dicanting dulu, baru diwarnai. Kalau yang Pak Kabid sampaikan itu batik cap. Jadi tinggal cap gitu. Jadi prosesnya lebih cepat, harganya juga lebih ekonomis. Jadi nanti kan kalau mau dipasarkan, masyarakat bisa pilih mau yang mana. Harganya juga lebih terjangkau gitu. sehingga memang bisa nanti dibuat untuk apa namanya, bukan cuma di pameran-pameran pemerintah. Sekarang belum ada mungkin di tempat kita ini untuk proses penjualannya langsung dikasih Iya, sejauh ini belum sih Pak. Tapi kalau misalnya ada tamu-tamu dari luar, Masih sudah ada gitu, sudah biasa oleh-olehnya. Kalau tidak tenun dia batik. Nah, di Dekranas Kalau ada. seandainya ibu kan di bidang dia ada bidang pasar juga. Kenapa nggak dikasih aja entah dua tempat untuk para pengrajin ini, Bu? Kebetulan memang Di kantor gitu Standby maksud. di apa maksud saya di pajak kan? Oh, gitu. Diberikan. itu masukan juga Pak sama kami ya. Mungkin ke depan akan saya sampaikan kepada pimpinan. Mudah-mudahan jadi pertimbangan kan khusus untuk IKM-nya kan. Mana tahu ada Atau standnya. nanti kita buat di stand di tempat objek-objek wisata itu kita Oh iya, itu tahun 2022 sebagai fokus pembangunan. Kami akan bangun stand Dekranas
khusus untuk menjual souvenir dan hasil kerajinan dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Alhamdulillah itu Udah 3 diakomodir Pak Radik. kemarin sama beliau. Oh, itu akan dibangun di tempat-tempat Candi Bahal, Di di Candi Bahal itu kerjasama dari beberapa OPD, termasuk juga Kominfo di dalamnya. Termasuk gitu, di Ya, pariwisata, ekonomi dimotori sama koperasi dan Disperindak. yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Untuk stand Dekranas dan oleh-oleh itu dikelola oleh pemerintah daerah. Kita yang membeli, kita contoh nih Bu, di stand itu nanti didistribusikanlah beberapa bentuk apa nih barang-barang ini, baru nanti itu diperjualbelikan ke Masyarakat. Iya, bagi pengunjung. bagi pengunjung. Pengunjung. Jadi kalau kemungkinan Pak kita tengok dulu pasarannya nanti kan. Kalau misalnya Sabtu Minggu yang ramai kita buka Sabtu Minggu. Atau tapi kalau nanti sudah mudah-mudahan Candi Bahal sudah setiap hari ada pengunjungnya, kita buka setiap hari. Bukan untuk ini saja, tapi yang Semua. makanan juga dan Semua minuman. produk UMKM Nah, yang kadang-kadang ada di Padang kadang-kadang kan Utara. seperti kita punya bakso, punya tahu bakso kan anak-anak suka ya itu Bapak Ibu. Kemudian keripik. Iya. Kan nggak menutup juga nanti kemungkinan apalah yang bisa kita unggulkan dari Paluta ya dodol balaka ini sekilas cerita juga karena pandemi ini seperti kita kan sudah pernah menghasilkan dodol dan sirup balaka tapi karena pandemi ini sama karena permintaan yang nggak ada nggak tahu mau dibuang di mana dipasarkan di mana mereka berhenti. Mudah-mudahan nanti ke depan kan Pak pameran sudah jalan pasar sudah jalan. Pak Asrul, Bu Sri, Pak Rajudin bisa bebas tersenyum lagi kan? Saya sih harapannya gitu, saya juga senang kan? Karena kalau ditanya saya juga bingung kadang kan, gimana ini gitu. Karena kita ketahui setiap tahun ada PRSU Bu ya. Udah berapa tahun tidak ada PRSU? Udah dua kayaknya. Tahun Pak gak ada, 2 tahun. sudah 2 tahun. Karena di PRSU itu kan yang kita tampilkan adalah hasil-hasil karya dari daerah masing-masing kan. Iya. Padahal kalau ini berlanjut seperti yang disampaikan Pak Asrul sudah bertambah ini ya Pak ya. Karyawan dan juga penghasilannya. Iya, makanya saya pesan Pak Asrul jangan patah semangat. Tetap mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita jalankan ini tetap bisa regulasi ini bisa berjalan biar kita bisa hidup kembali gitu kan. Kayak mana ya Pak? Kadang-kadang mata pencahariannya memang dari sini gitu kan. Kehidupan daripada pengrajin ini mungkin dari sini. Kadang-kadang seni itu kan mahal. Mereka juga ya luar biasa lah perjuangannya. Mengeluarkan biaya sendiri untuk belajar. Yang dibawa ini nama daerah. Iya, betul. Ya kan? Kalau mereka berhasil juga yang dibawa ini nama kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita dukung? Ayo sama-sama kita ini kan. Sebenarnya Bu Kabid kita juga satukan harapan Bu ya. Artinya memang ketulusan Bu Kabid supaya IKM ini terus meningkat. Karena sudah cukup banyak inovasi ya yang sudah mau dibuat oleh Bu Kabid ini. Ada nanti rumah kemas, ada nanti perbub, ada juga nanti proses pembelajaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini dengan dibawa pameran-pameran Pak Asrul ya. Kita ke Pak Rajudin. Pak Rajudin, sampai saat ini bahan bakunya ini mahal, sulit Pak? Kalau bahannya Pak enggak kalah sulit Pak. Masih ada lagi di tempat kita ini. Masih banyak lagi bisa Banyak. dijual. Tapi variannya memang yang diminta orang yang paling mana yang paling laku Pak? Yang sering ini Pak? Yang paling diminati orang apa kira-kira Pak? Pas bunga Bu. Pas bunga. Oh pas bunga itu ya Pak ya? Maksudnya? Pas bunganya. Pas bunga ini? Oh ini? Oh ini? Macam dia ini Pak. Enggak satu model. Bukan satu model Pak ya. Mungkin ini kalaupun tidak dicat udah bagus ini Bu Liza ya, apalagi sudah dicat. Nah, sampai sejauh ini pemerintah daerah sudah pernah dipasarkan? Maksudnya dibuat jadi oleh-oleh, sudah pernah? Udah. Pernah di Waktu Pak Gubernur turun dan Ibu Gubernur turun kemarin, kami pakai keranjang khusus parselnya dari Pak Rajudin. Oh iya. Iya, itu dari tenunnya dari Sidikat dan si Mardona, batiknya dari Ibu Sri Soekarnajogi, keranjangnya dari Pak Rajudin, makanannya dari pengusaha di Paluta. Iya. Dari nanti itu kita undang lagi kembali Bu Liza kan sudah banyak juga makanan-makanan tradisional dari daerah kita kan. Artinya memang ketika dia diolah
dan dikemas, nilainya akan bertambah, Bu. Dibandingkan dia, mohon maafnya, dijual tanpa ada kemasan, pasti nilai jualnya pun akan lebih rendah kan? Karena Bu Liza sendiri pelaku usaha ya. Iya, betul. Karena kalau seandainya dia tidak ada, katakanlah dulu, Kemasan yang menarik. kemasan yang menarik dan juga bagaimana mempola untuk mempromosikannya ke orang mungkin tidak tahu. Sebenarnya menginginkan kan, hanya saja tidak tahu. Makanya nanti Bu Liza sering-sering lah diundang Iya. para Nah, ikan ini ini juga kan. sih Pak Kabid, kami bersama tim sebenarnya Bu Sri pengen kali berkunjung untuk ke tempat tenun Ibu gitu kan, melihat bagaimana sih proses pembuatan batik ini mulai dari awal sampai akhir. Nanti kira-kira Ibu ada waktu mungkin kami bisa berkunjung ke sana gitu Bu, untuk melihat bagaimana sih proses pembuatan batik ini gitu Bu. Jadi Kami tunggu kedatangannya. Iya Bu, terima itu kasih pelaku Bu. usaha IKM ini, Bu, kalau di data berapa orang kira-kira, Bu, yang sampai saat ini? Yang terdata sama kami itu Pak baru sekitar, kalau IKM ini 517 dari 12 kecamatan. Padahal sebenarnya ada banyak ribuan kan Pak. Yang betul-betul masuk data kami itu 517. Itu pelaku usaha? IKM. Di IKM. Padang Pak. Lawas Utara. Enggak lah Bu. Bu, sebenarnya datanya lebih. Tapi kalau yang betul-betul terdaftar di Disperinak itu baru sekitar 517. Itu apa saja itu, Bu? Makanan, batu bata, apalagi Pak, tenun, sapu lidi, berbagai macam itu Pak sebenarnya. Itu bagus juga itu setelah Kayu. kita buat ini Bapak ya. tuh juga suami Bu Sri ini juga penghasil pengrajin kayu. Yang terbuat Iya, dari kursi, gelas. Iya Pak. saya Berarti sungguh cocok terkejut juga itu. Pak Ada Pak Kabid. 517 Ada 517 Pak. itu Jadi di Pak luar Kabid, makanan. maksud saya gini, cocok juga sekali setahun dibuat bazar khusus mempromosikan produk-produk Kabupaten Padang Lawas Utara dengan 500 lebih UKM yang ada di Paluta. Ya kan Pak Kabid? Terus terang saya baru tahu sampai sebanyak itu, Bu. 517. Belum lagi gula merah Pak yang disimandangin. Kalau nggak poken nggak turun gulanya ke sini. Padahal itu oleh-oleh udah nyampe ke ke provinsi. Sudah pun sampai. jadi oleh-oleh itu, Bu. Sudah. Ada baru-baru ini saya lihat madu juga di Simandiangin kan, udah dikemas itu, Bu. Minyak serai Pak, banyak dari sini Pak. Banyak sebenarnya, tapi mungkin ya kami bersyukur ada acara-acara seperti ini. Jadi yang mereka tidak tahu jadi tahu gitu. Saya bersyukur ada acara-acara seperti ini secara tidak langsung. Selain mempromosikan apa yang ada di daerah, ya IKM-IKM ini terbantu orang tahu, kenal kan seperti Sehingga itu Pak. juga masyarakat Padang Lawas Utara tahu bahwasanya banyak di sini hal-hal yang mereka bisa konsumsi. Dalam artinya ngapain harus keluar untuk membeli baju batik, untuk membeli makanan, untuk membeli madu dan lain sebagainya kan. Hanya saja mungkin dia masih bersifat lokal ya, Bu. Iya. Masih konsumsinya memang masih banyak yang lokal. Karena kadang-kadang itulah kan Pak, kadang-kadang kelemahan melek digital inilah. Jadi belum, kadang pemasaran online ini. Bersyukur juga kemarin dari Kabid Pak Ali juga kan, Iya, dari ada acara untuk yang dia ya kerjasama dengan Kominfo Provinsi untuk bagaimana pemasaran produk-produk secara digital. Jadi secara tidak langsung sudah dibekali yang sederhananya dulu yang mereka bisa paham. Jadi di situ dikasih kemudahan sih yang orang-orang tua bawa entah anaknya, entah cucunya. Jadi bisa dia yang mengatur, tapi yang dipasarkan mungkin punya opungnya gitu, punya nangudanya, Anaknya punya membantu tantenya, untuk memasarkan iya. produknya. Iya. Berarti itu masih ditindaklanjuti sama Bu Kabid ya. Iya. Kegiatan artinya memang kan persoalannya sekarang itu. Pemerintah daerah sudah melakukan pelatihan. Tentunya masyarakat ini juga sendiri harus lebih serius bagaimana menyikapi perubahan-perubahan itu ya. Karena terus terang kalaupun di Padang Lawas Utara ini tidak begitu diminati, ketika kita sudah buat secara digital, Bu, pasti nanti pangsa pasarnya bukan hanya dalam domestik aja kan, bisa nanti ke mancanegara juga, bukan? Karena yakin dan percayalah kalau kita jalan-jalan katakan di tempat wisata yang seperti di luar daerah kita, di Bali, di Borobudur, ini yang ditunjukkan. Tidak ada hal yang di luar dari itu. Nanti yang kita lihat dari bambu, dari kaos yang di sablon dan semua, dan saya pikir mereka hidup kan, Bu.
Makanya sangat bagus sekali ide dari Bu Kabit tadi untuk membuat stand-stand yang ada di Candi Bahal nantinya. Di situ kan bisa kita pasarkan produk-produk yang dari UMKM Padang Lawas Utara ini gitu Pak Kabit ya kan. Apalagi kalau sampai 500 sekian seperti yang Bu Kabit sampaikan, dia pikir masih lebih sebenarnya Bu ya kalau didata secara terus-menerus. Apalagi kalau kita ke katakanlah dulu Danau Toba. Yang kita cari di situ pasti dia membawa aksesoris, pasti membeli baju padahal saya pikir itu pun bisa kita kerjakan di sini kan Bu. Topi Pak Asrul kan, topi diversifikasi Topi udah produknya, iya, udah Kak. Cuman Topi inilah dari karena kain dia batik lagi pandemi ini dia benar-benar terdampak sebenarnya. Tas juga ada, mulai dari harga nggak mahal-mahal Pak Kabit, sekitar 60.000, 80.000, 120.000. Kalau tas kayaknya wajar ya. Iya, iya, Dan memang sudah menimbulkan ada khas daerahnya gitu kan. Kedepan saya juga bilang sama Bu Sri, kenapa nggak buat seperti gelang atau bandana, tapi Iya, dari batik Paluta gitu kan. Jadi kalau yang anak gadis tuh sasarannya jangan yang orang tua-tua aja, yang muda-muda mulai disasar kan. Kalau anak-anak muda kan biasanya budgetnya jajannya 50.000 sampai 10.000, 100.000 tuh pasti ada kan. Jadi gimana kalau bandananya cuma 20.000 kan kayaknya dia nggak begitu keberatan untuk beli kalau itu bagus dan memang mempercantik diri kan, memperbagus penampilan. Aksesorisnya bertambah Iya, seperti itu ya. dari yang kecil-kecil aja, nggak usah yang besar-besar, dari yang kecil-kecil dulu. Baru Atau nanti kalau ke yang kayak yang besar. rotan ini kan bisa dibuat miniatur candi itu Pak, yang kecil-kecil, yang harganya terjangkau nantinya kan Pak. Nah, Banyak. Memang pangsa pasarnya emak-emak ya Pak. iya. Karena kalau pangsa pasar seperti ini kan jarang untuk bapak-bapak kan. Iya. Tapi kalau Karena hobi belanja emak-emak ya kan Bu Kabit. Terutama keranjang apa Pak? Belanjakan Pak. belanja, apalagi ini tempat buah dalam kegiatan-kegiatan pemerintah bagus juga itu Bu, ya. Bagus. Ini Pak untuk pasar. Pasar kalau ada oleh-oleh kan punya palu. Kalau saya sih Pak, Bu mendukung ini kalau bisa saya kalau ada dari dalam jangan dari luar. Iya betul. Cocok kali ya bidangin di sama Pas Bu Kabit sekali. ya. Sudah pas. Jadi karena waktu kita juga yang membatasi, kita minta pengharapan lah, harapannya Pak Asrul ke depannya seperti apa dengan kegiatan ini. Kita mau promosikan, silakan Pak. Sebetulnya Bang, kalau harapannya udah dijawab tadi sama Ibu Kabit. Udah dijawab ya. Kan yang pertama kan apa tadi, rumah kemas itu kan terus apa tadi, pusat promosi. Terus yang paling apa tadi itu perbub itu Pak ya. Nah, perbub artinya kan gini Bang, ibarat sungai ada hulu ada hilirnya gitu kan. Jadi kami itu juga hulunya ini kan kami inilah Bang nih hulunya. Jadi hilirnya ini mana istilahnya pasarnya. Target pasarnya kan ini kan udah diciptakan target pasarnya, artinya kan hilirnya udah disiapkan juga. Artinya kalau udah hilirnya disiapkan berarti kan tumbuh lagi nanti hulu-hulu yang lebih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan ke depannya pandemi ini selesai terus bisa lagi beraktivitas seperti dulu, artinya lebih berkembang lagi. Menurut saya itu aja lah Bang. Jadi istilahnya ini kolaborasi dengan ibu Kabit Perindak ini istilahnya apa bilang? Semangatnya kuat nih Bang. Jadi ikut lebih semangat lagi. Saya pun sebenarnya terharu sebenarnya melihat bagaimana semangatnya Bu Kabit kan, artinya apalagi diimbangi dengan para pelaku UKM sendiri kan. Baik, kita ke Bu Sri. Apa kira-kira harapan Ibu ke depannya Bu? Alhamdulillah ya sampai sekarang Pak, kami memang terus terang sudah dapat motivasi yang sangat tinggi dari Disperindak sama dari Ketua Dekranasda, Ibu Ketua Dekranasda Paluta ini. Jadi kedepannya kami ingin hubungan ini tetap terjalin, tidak hanya kepada kami, juga kepada IKM yang lain, agar mereka juga bisa maju seperti kami. Tentunya artinya pelaku-pelaku IKM itu juga harus merasakannya juga. Kan? Iya. Tidak hanya kami, tapi juga yang lain, berkembang kepada yang lain. Baik, Bu Sri. Kita ke Pak Rajudin. Pak Rajudin, apa harapannya ke depannya Pak dengan usaha ini Pak? Ya, mudah-mudahan lah Pak, ini lancar lah Laku Pak. semua ya? Laku semua ya. Setiap yang di... Intinya itu ya Pak. Intinya itu.
pandemi cepat berlalu agar pandemi pelaku cepat usaha berlalu. UMKM bisa Mudah-mudahan, Pak, di normal tempat kita ini, kembali. Dan sering dibuat promosi tentang usaha ini, Dan Pak, ya. sering dibuat promosi ya, Pak. Baik, saya pikir ini satu pengharapan juga kita, Pak Rajudin. Nah, Bu Kabit, sebagai closing statement, Bu, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Padang Lawas Utara dan juga para pelaku IKM? Silakan. Kembali seperti cita-cita baik dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, diikut dengan pemerintah daerah, cintai produk Indonesia, bangga buatan Indonesia, cintai terutama kalau kita yang tinggal di Padang Lawas Utara nih produk-produk yang ada di lokal dulu. Kita mulai dari diri sendiri dulu dong, baru tawarkan ke yang lain. Dari diri sendiri dulu dong, ya kan? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada para narasumber kita hari ini, pada Bu Kabit, Bu Jia, ada Bu Sri, ada Pak Rajudin, ada Pak Asru. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini, dan juga kepada para netizen sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Kabit. Mari kita membumikan produk-produk yang ada di dalam daerah kita ini. Saya pikir itu saja, Bu Wija. Saya kembalikan. Baik, kembali kami ucapkan terima kasih banyak Bu Kabit, Bu Jia sudah meluangkan waktunya untuk ke acara live streaming. Bu Sri, Pak Rajudin, Bang, terima kasih banyak. Nanti kita undang lagi. Nanti akan kami undang lagi. Mudah-mudahan di acara Talkshow live streaming ini netizen juga dapat melihat, oh ternyata batik tulis dan batik tenun, keranjang ternyata ada di Padang Lawas Utara. Mudah-mudahan dengan adanya live streaming ini penjualan Bapak Ibu meningkat. Amin. Amin ya Rob, amin. Baiklah, untuk para netizen, terima kasih banyak udah menonton acara live streaming kami pada hari ini, dan jangan lupa cintai produk dalam negeri, cintai produk lokal. Jadi kalau masih ada produk-produk kita yang dalam daerah, ngapain mesti belanja keluar, begitu ya Bu Kabit ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.